Namun sebelum itu, kami akan mengenalkan ketua kelompok dan anggota di kelompok 2. Ketua kelompok Hana Oktaviana, anggota Kari Nur Azmi, Reni Rahayu, Lestari Utami, Sudiva Siti, Diva Anugrah, Aisyah, Nur Faiza, Khalda Salsabila, dan Najla. Simak baik-baik ya materinya. Yang pertama, materi tentang makna pertahanan negara. Apa itu makna pertahanan negara? Makna pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun jenis-jenis pertahanan negara. Jenis-jenis pertahanan negara ada dua. Yang pertama, pertahanan militer, dan yang kedua, pertahanan non-militer. Yang pertama, apa yang disebut dengan pertahanan militer? Pertahanan militer adalah kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Contohnya, pertahanan militer angkatan udara, angkatan darat, dan angkatan laut. Yang kedua, pertahanan non-militer. Pertahanan ini disebut juga pertahanan nirmiliter, yaitu kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nirmiliter. Fungsinya untuk menghadapi ancaman nirmiliter yang mencakup penanganan bencana alam. Landasan pertahanan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mencakup 4 poin. Pertama, kepentingan nasional Indonesia, keamanan nasional Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang pertama, kepentingan nasional Indonesia. Tentunya, bangsa Indonesia mempunyai cita-cita dan tujuan. Tujuan tersebut dinamakan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional mencakup keamanan nasional, ekonomi nasional, dan kesejahteraan nasional. Yang kedua, keamanan nasional Indonesia. Berbicara tentang keamanan nasional Indonesia, identiknya dengan penjagaan dan pemeliharaan keamanan negara. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, berdasarkan Undang-Undang NKRI Pasal 30, upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHANKAMRATA dengan TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat adalah geopolitik dan geostrategi Indonesia. Geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konsentrasi geografi Indonesia. Adapun geostrategi Indonesia yaitu perumusan strategi nasional dengan konsentrasi geografi sebagai faktor utamanya. Yang ketiga, strategi dalam mengatasi ancaman. Ada dua strategi dalam mengatasi ancaman. Yang pertama, strategi negara dalam mengatasi ancaman bidang militer. Yang kedua, strategi negara dalam mengatasi ancaman bidang non-militer. Yang pertama, strategi negara dalam menghadapi ancaman militer. Strategi negara dalam menghadapi ancaman militer diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang kedua, strategi negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Pertama, strategi ancaman dalam bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi ini dinilai mampu membahayakan dasar falsafah negara. Untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap Pancasila, kita bisa menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia, memberikan pendidikan akan pentingnya ideologi Pancasila, dan lain-lain. Yang kedua, strategi ancaman dalam bidang politik. Ancaman di bidang politik ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Di bawah ini adalah strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik.
Selanjutnya, strategi ancaman dalam bidang ekonomi. Ekonomi pastinya berhubungan dengan keuangan. Ada dua dimensi dalam ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, dimensi internal, dan yang kedua, dimensi eksternal. Cara menanggulangi atau strategi untuk mengatasi dimensi internal dan dimensi eksternal bisa kalian baca di bawah ini. Selanjutnya, strategi ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya ada ancaman dari dalam, contohnya terjadinya separatisme, terorisme, kekerasan, dan lain-lain. Ancaman dari luar yaitu timbulnya gaya hidup konsumtif, individualisme, lunturnya nilai keagamaan, juga persatuan dan kesatuan bangsa. Strateginya dapat kalian pahami di bawah ini.